Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi nih. Kita punya seseorang yang keren banget, namanya adalah Mas Digi Sigit. Beliau merupakan seorang seniman yang aktif dalam isu-isu mengenai hak asasi manusia. Karena udah pasti keren nih, kayaknya kita langsung aja nggak sih ke videonya? Benar, biar nggak langsung pakai lama aja. nggak sih? Betul, mari kita saksikan bersama diskusi dengan Mas Digi Sigit. Halo Sobat Exposition, salam hangat dari saya Ilham yang akan menjadi pemantik acara dalam diskusi Exposition Talk kali ini. Nah, diskusi kali ini kita akan membawakan tema September Hitam, narasi kebebasan tanpa pembebasan. Nah, sebelumnya di sini saya kedatangan seorang bintang tamu yang bukan hanya paham dan mengerti tentang isu-isu kebebasan dan seni, tapi juga berpengalaman yang sangat dalam isu-isu tersebut. Nah, mungkin di sini langsung saja saya perkenalkan ada Mas Digi Sigit. Ini saya perkenalkan sebagai apa, Mas? Aktivis sosial atau seniman street art itu? Atau mungkin musisi? Enggak, ya ini seniman aja. Seniman aja? Ya, seniman yang aktif dalam kegiatan sosial? Seniman yang konsen sama isu-isu sosial. Oh, iya. Sebelumnya Mas Digi Sigit ini juga sudah punya beberapa pengalaman yang sangat luar biasa, termasuk kontribusi dalam dunia seni karena pernah ikut dalam berbagai konsensus atau pertunjukan seni di berbagai negara seperti Austria, Inggris, dan Cina banyak lagi ya Mas ya? Okay. Nah, baik, pertama-tama kita akan mulai terlebih dahulu nih Mas Dikit ya. Sebelumnya kita pengen tahu nih, karena isu kita hari ini sangat lekat kaitannya dengan problematika sosial dan juga ekspresi tentang kebebasan itu sendiri. Nah, sebelumnya saya pengen denger nih dari Mas Digi Sigit, kira-kira apa pengertian konsep kebebasan sendiri dari Mas Digi Sigit? Kebebasan ya? Ya. Kebebasan itu gimana itu? Pertanyaannya filosofis banget sebenarnya. Mungkin teman-teman dari Fakultas Filsafat yang bisa jawab ya. Kalau menurutku ya, ini versiku ya, yang aku pahami, kebebasan itu ya sesuatu yang bebas, sesuatu yang tidak terkekang. Lalu kalau itu dikontekskan ke kita manusia, ya itu juga sebuah hakikinya manusia ya, bahwa manusia itu makhluk merdeka, makhluk yang bebas gitu. Nah, cuma memang karena manusia ini lalu kita hidup bersama, ada membangun rules, aturan sosial. Jadi kebebasan itu tentunya juga tidak menjadi sesuatu yang tanpa nilai. Kebebasan itu ada sesuatu yang ikut membebaninya, yaitu tanggung jawab gitu. Kebebasan bukan artinya liar gitu. Dan kebebasan itu juga kalau dibilang atau masuk ke ranah sistem kenegaraan kita, itu juga dilindungi oleh undang-undang. Karena basic semangatnya ya hakikinya manusia itu bebas gitu. Maka pendiri negara ini merumuskan itu dan masuk di dalam undang-undang, dilindungi oleh undang-undang. Jadi makna kebebasan itu lebih pada hak orang untuk melakukan sesuatu. Ya, karena hakikinya semua manusia itu bebas. Kenapa kita lalu juga ikut melawan perbudakan dengan di dalam memproklamirkan Indonesia juga sudah disebut di pembukaan undang-undang dasar 45 juga sudah disampaikan. Jadi itu orang berhak dan bisa berlaku bebas gitu. Walaupun yang kita masyarakat dan kita juga tahu kok, bebas itu juga bukan terus tadi ya tanpa nilai, bebas nilai itu enggak. Bebas kebebasan itu sesuatu yang memang bisa dilakukan dengan juga cukup bertanggung jawab. Artinya ya tadi yang membedakan bebas dan liar itu. Karena
ada konsensus, ada kesepakatan bersama di sosial kita, misalnya ya apa ya, bebas bukan bebas juga tidak sebebas-bebasnya. Cuma yang jadi persoalan sekarang kita mengkritisi ulang kebebasan itu ketika sesuatu yang tidak melanggar norma, sesuatu yang tidak melanggar aturan sosial, sesuatu yang tidak melanggar aturan formil kita, sesuatu yang sudah dilindungi undang-undang pun itu bisa ini ya, terancam ya, bisa tidak dilakukan gitu. Jadi kita lantas sekarang mengkritisi nih esensi kebebasan di Indonesia hari ini itu seperti apa gitu kan. Nah, ya kita bisa membaca dari fenomena-fenomena yang belakangan ini muncul. Yang aku maksud ya, kebebasan yang tidak melanggar norma, artinya ini konteksnya sekarang paling gampang dan paling dekat ya karya-karya street art yang ada di jalan, yang tempo hari ditutup gitu ya. Itu mereka nggak melanggar, karya-karya itu nggak ada melanggar norma, melanggar aturan sosial, bahkan melanggar undang-undang. Di undang-undang 45 disebutkan kebebasan berekspresi secara lisan, tertulis, ya kan? Itu ditulis secara spesifik gitu. Nah, lantas ada belakangan beberapa karya dicekal, ditutup. Misalnya beberapa kesempatan juga aku sampaikan, misalnya karya 404 not font. Nah, bercandaannya gini aja. Tutup mata yang di dalam gambar itu, gambar sosok yang disangka seperti Pak Jokowi, itu kalau dibuka ternyata matanya biru juga berarti bukan Pak Jokowi. Lalu kalaupun itu dianggap sebagai Pak Jokowi, padahal itu juga belum tentu kan? Ya anggap aja ini deh. Kapan sih kita kok seolah-olah lupa kalau untuk berpikir secara positif gitu. Anggaplah itu generasi muda kita merindukan sosoknya Pak Jokowi, anggaplah itu Pak Jokowi gitu. Kalau itu dibaca sebagai ada anak-anaknya yang cukup merindukan Pak Jokowi dalam artian bisa kehadiran, bisa semangatnya, bisa gagasannya, bisa merealisasikan janji-janjinya, itu kan berarti secara positif Pak Jokowi eksistensinya itu kan masih diakui, keberadaannya gitu. Nah, kalau malah justru generasi kita cuek, sebenarnya lebih menyakitkan. Beberapa presiden dicuekin sama anak muda kita, gitu. Artinya tidak ada konsensus atau kritisi yang masuk ke ranah pemerintahan begitu? Iya, sebenarnya kan. Kalau terus, misalnya gini, ada yang artinya yang tadi aku akan menyelesaikan bahwa, ayo itu dibaca secara positif. Berarti keberadaan Pak Jokowi, kehadiran Pak Jokowi itu justru sebenarnya nyata gitu, karena itu sampai menginfluen, sampai menjadi bahan kekaryaan teman-teman, seperti contohnya teman-teman graffiti yang bikin karya yang disangka Jokowi itu yang terus ditutup, dicekal. Nah, penutupan ini yang menjadi persoalan. Kita juga harus mengkritisi ini, karena sampai hari ini sebenarnya kan reformasi masih kita perjuangkan bersama ya. Ini perjuangan teman-teman mahasiswa. Dan dari sejak 98 sampai hari ini juga belum artinya selesai. Dan juga yang arti sesungguhnya adalah kita masih menghidupi bersama, kita masih memperjuangkan bersama. Lalu di saat kita memperjuangkan reformasi, justru ada pencekalan karya. Ini kan menjadi yang justru harus menjadi konsen kita bareng, karena kita juga harus bisa membaca konteks persoalannya. Menjadi persoalan ketika yang menutup itu representasi negara, atau itu wujud negara, karena yang menutup polisi, tentara, ya kan, Satpol PP itu instrumen negara, dan itu simbol negara, itu representasi negara. Jadi kita jadi wajar ketika kita mengkritisi itu. Pembacaannya jadi politis. Beda kalau yang nutup yang punya rumah, atau yang nutup seniman lain gitu, atau yang nutup penyelenggara iklan luar ruang yang ngawur itu.
itu beda soal. Oh, iya. Gitu, kita bisa lihat oh itu cuma dialektika di ruang publik kita aja. Tapi kalau konteksnya karya-karya graffiti yang teman-teman bikin lalu ditutup itu menjadi persoalan karena ya siapa yang nutup gitu. Itu nggak bisa publik terus nggak membaca secara politis gitu. Itu kenapa terus menjadi soal ya, dan harus kita kritisi bersama. Dan di lini akademi ini yang menjadi harapan satu-satunya sebenarnya saat ini di tengah masyarakat yang jujur aja deh, kita sekarang juga harus saling legowo. Iya. Masyarakat nggak terlalu percaya sama wakil-wakilnya. Lalu satu-satunya kan mungkin semangatnya atau ya ini pembuktian bahwa mahasiswa itu satu-satunya harapan masyarakat. Seperti halnya 98 waktu itu, mahasiswa juga yang terus menggerakkan adanya perubahan dan hari ini diperjuangkan bersama. Baik. Dan dicacati lagi, ada dicidrai lagi gitu. Lalu ada karya yang ini ya, di Jawa Timur dipaksa hidup di negeri yang sehat, itu juga ditutup. Nah, yang menjadi soal kan sebenarnya kok gambarnya kartun terus disampaikan juga secara santun, dan kalau itu dibaca ini deh, nggak usah pakai frame politis deh, ya secara harafiah aja, dipaksa sehat di negeri yang sakit, apa yang salah? Sekarang pandemi, ya kan, banyak masyarakat rakyat kita yang meninggal, gitu, yang sakit, gitu. Ya memang benar, ya kan. Berarti nggak ada yang salah atas karya itu. Kenapa ditutup? Dipaksa sehat di negeri yang sakit. Ya memang negerinya baru sakit. Seluruh dunia ini pandemi. Kenapa nggak bisa secara positif mikir gitu aja? Kenapa malah justru ditutup? Dan kalau kalau sekarang kita menjawab provokasinya, ditutup itu buatku seperti provokasi, karena ya lagi-lagi justru yang buat gaduh pemerintah, gitu. Itu kita juga harus sadari dan lagi-lagi pemerintah juga harus cukup legowo. Terus itu aku anggap provokasi karena tadi justru bikin gaduh, justru bikin polemik. Toh tulisan yang benar juga pun jadi soal yang aku maksud ya memang saat ini masih pandemi, nggak cuma Indonesia yang sakit. Seluruh negara di bumi ini sakit sekarang. Sakit secara medis gitu maksudnya? Secara harafiah kan benar, ini corona, gitu kan? Jadi nggak ada yang kesalahkan itu. Nah kalau yang tak maksud, aku sekarang frame-nya dipakai frame yang tadi menutup karya itu yang aku anggap provokasi ya. Frame-nya itu maksudnya kan bahasanya terus bahasa politik kan, bahasa politis. Kenapa karya itu dicekal? Ya kenapa nggak cukup dewasa pemerintah, legowo? Ya bener sakit, wong dana bantuan sosial aja dikorup, dimaling, gimana nggak sakit negara ini, gitu kan? Itu bansos loh, bansos aja sampai dikorup, gitu lah. Ya jelas sakit lah negara ini. Dan semua pejabat itu kan disumpah dengan kitab sucinya masing-masing ya. Kok nggak ada yang bilang penistaan agama sama koruptor? Gitu. Sama yang maling-maling itu kok nggak ada yang ngomong penistaan agama sih? Itu sangat menistakan agama. Mereka disumpah dengan kitab sucinya masing-masing, kitab suci agamanya si pejabat-pejabat itu. Dan yang maling-maling itu anak-anak kita yang terdidik loh. Itu juga mengkhianati dunia akademik sebenarnya. Gitu. Itu mengkhianati sekali gitu. Dan paling esensinya atas maling-maling itu mengkhianati kecerdasan publik. Gitu. Nah, konteksnya karya-karya yang muncul di ruang publik itu ini ya bentuk mewujudnya kecerdasan publik. Ekspresi. Ekspresi publik itu kalau nggak didasari atas kecerdasan publik apa coba? Kan itu jadi mereka menutup karya itu juga banyak ya yang telah dicederai ya, dikhianati ya. Lalu yang paling akhir aja itu mengkhianati intelektual, kecerdasan publik karena itu semua karya itu karya ilmiah. Baik. Gitu. Nah, itu ditutup. Lalu yang dirugikan kalau secara materi itu sebenarnya publik juga dirugikan amat sangat karena karya-karya yang di jalan itu kan karya-karya koleksinya publik. Sama si seniman ditempatkan di ruang publik, seniman berbagi karya itu untuk dimiliki publik karena ruang publik milik bersama. Jadi itu kekayaan publik sebenarnya. Lalu secara sepihak dari representasi negara tadi menutup, mencekal itu, menghilangkan koleksinya publik
Jadi karya-karya ilmiah yang ada di ruang publik ditutup, itu kerugian kerugian yang sangat ironi sebenarnya, karena karya-karya itu ini ya, kekayaan intelektual, kekayaan budaya itu ditutup secara barbar dan tidak ada pertanggungjawaban dari pemerintah. Kenapa ditutup? Permohonan maaf nggak ada, karena itu yang tadi lagi-lagi tak bilang itu koleksinya publik, kekayaannya publik itu. Lalu itu juga untuk konteks di senimannya itu karya ilmiah yang dibagikan ke publik dan tidak ada yang salah. Artinya yang tadi awal aku bilang tidak menciderai norma, karena juga nggak ada seksisme di sana, nggak ada violen di sana, nggak ada sindiran sara, rasisme di sana gitu. Itu ditutup. Lalu konteks yang untuk di sekitaran Jakarta Tangerang lagi, mural Tuhan saya lapar, lalu itu ditutup. Lah keluh kesahnya kan sama Tuhan. Kenapa orang yang sensi? Apa betul. yang salah atas itu? Loh, itu ngomong soal kebebasan ya, yang dilindungi undang-undang ya. Itu apa yang salah atas mural itu? Keluh kesah sama Tuhan, terus ditutup. Lalu ada pejabat-pejabat yang moralis ngomong dengan sangat arogannya, kalau lapar ya beli makan, jangan beli pilok atau beli betul. Itu kok ini lagi pernyataan statement elitis kita itu kadang juga lagi-lagi menciderai kecerdasan publik gitu. Kalau bodoh kamu aja bodoh, nggak apa-apa, nggak usah terus bikin statement yang sebenarnya publik tahu gitu. Publik tahu gitu kalau ada sebagian masyarakat kita yang punya persoalan dengan survive, dengan daya hidup gitu. Publik tahu gitu. Akuin aja gitu bahwa kesejahteraan ini menjadi tidak merata karena sebagian kekayaan negara ini kalian korup. Jujur aja gitu. Oh, itu kan terus yang itu tadi bahwa kalau kesal sama Tuhan kok manusia yang sensi gitu. Terus enggak, kenapa terus kehilangan jiwa besarnya ya, kedewasaannya ya, gitu dan lagi-lagi semua karya-karya itu tidak menyerang secara personal terhadap Pak Jokowi gitu. Itu kritisi publik terhadap pemerintahnya. Nah, kontrol sosial yang dilakukan sama publik itu ya memang wajib dilakukan karena fungsi publik itu mengontrol penyelenggaraan negara gitu. Siapa lagi kalau nggak publik? Nah, di dalam publik sebagian kecil dari publik adalah mahasiswa, kelompok akademik gitu. Nah, dan ini yang aku bilang tadi, satu-satunya harapan masyarakat itu ya tinggal di kantong kebudayaan yang dibilang kampus-kampus ini gitu. Kayak gitu. Mungkin kurang lebihnya. Lalu ya tadi kebebasan, dan publik tahu kebebasan itu ada syarat, tidak terus mutlak gitu. Ada hak dan kewajiban di situ. Ya, toh kita negara Pancasila bukan negara liberal. Gitu. Walaupun aromanya sangat liberal untuk konteks sekarang gitu. Siapa yang punya duit bisa bebas. Nah, bukan di situ. Esensi bebas itu bukan di situ. Bebas ya sesuai dengan kesepakatan bersama, apa? Pancasila. Itu kan yang mendasari kita membangun organisasi yang disebut Indonesia ini. Dasarnya apa sih gitu? Ya di Pancasila itu. Nah, selama nggak melanggar Pancasila, Undang-Undang 45, ya jangan didiskreditkan gitu, jangan lantas dicekal, lantas dibungkam. Itu juga yang terjadi sama teman-teman aktivis. Yang kenapa terus kita bukan rayakan ya, mohon maaf. Kita peringati, kita refleksi di setiap bulan September menjadi September hitam. Kenapa ini menjadi refleksi kita bersama? Kenapa? Ya karena terus catatan hitamnya banyak banget di bulan ini, gitu. Di bulan September itu di bulan September itu ya contohnya kayak Mas Munir ya. Iya, Mas Munir. Lalu ya banyak peristiwa tragedi yang menciderai peradaban kita sebagai bangsa sebenarnya. Betul. Nah, lagi-lagi kalau tadi aku menyontohkan aktivitas karya-karya teman-teman yang di jalan, lalu untuk kebebasan juga yang dilindungi undang-undang yang dibilang tertulis dan verbal yang dilakukan oleh teman-teman aktivis itu terus dipersalahkan, bahkan salah satu anak bangsa kita juga harus mati terbunuh. Ya, ini lebih ironi lagi.
mati terbunuh di pesawat kita sendiri, terus Dan oleh orang-orang kita sendiri ya. oleh orang-orang kita sendiri, dan belum jelas juga sebenarnya sampai sekarang. Oke baik, sebelum kita masuk lebih jauh nih Mas Sigit. Jadi kesimpulannya kebebasan yang terjadi hari ini adalah tentang freedom ya, bukan liberty. Kalau kita sedikit belajar tentang senggolan-senggolan hukum nih Mas. Kan kita tahu kalau freedom artinya bebas, tapi batas dari kebebasan adalah hak orang untuk bebas juga. Saya Mas Sigit bebas untuk bersuara. Tapi hak saya ketika belajar adalah untuk tidak diganggu kebisingannya. Jadi batasan dari kebebasan adalah kebebasan orang sendiri betul begitu ya. Betul, ya. Nah, jadi kalau begitu ini untuk kebebasan sendiri kira-kira Mas Sigit udah tepat belum implementasi dari konteks kebebasan dalam kehidupan hari ini dari isu-isu yang sedang marak di kehidupan masyarakat hari ini? Belum dan harus kita perjuangkan bareng. Artinya ya seperti yang aku contohkan tadi. Ada karya ilmiah yang dibagi di ruang publik ditutup, ada aktivis yang dibunuh, bahkan paling baru ada mahasiswa teman kita, anak-anak kita yang dibanting sama polisi, betul yang kita gaji, gitu. Polisi yang banting itu digaji sama yang dibanting, gitu aja kan. Jadi kebalik situasinya ya. Ya dan lalu itu ya jadi polisi juga tidak serta-merta bebas seperti itu gitu, ada etika dan gitu, job desk-nya udah jelas, nggak boleh kurang ajar sama tuannya. Masyarakat itu kan tuan-tuannya untuk negeri ini ya, pemilik sah negeri ini, gitu. Dan aparatur negara itu pelayan yang kita hire, kita gaji untuk bekerja di semua segmen, semua lini agar organisasi kita Indonesia ini bisa berjalan, mencapai cita-citanya, yaitu mensejahterakan rakyatnya. Nah, lalu kalau ditanya implementasi kebebasan hari ini sudah tepat atau belum, ya jelas belum. Itu kenapa terus muncul semangat bareng atas dasar solidaritas tentunya. Setiap September kita refleksi bareng dengan disebutnya dengan September hitam ya. Gitu. Karena ya ada sesuatu yang kelam sebenarnya. Dan refleksi ini harapannya ini menjadi penting karena rambu-rambunya selalu dihidupkan ya. Paling tidak setiap September warningnya itu nyala bahwa kita pernah melakukan kesalahan. Nah, lalu kesalahan juga tidak berhenti tanpa ada konsekuensi. Nah, itu juga yang menjawab kebutuhan hukum kita, keadilan, gitu kan? Itu yang menjawab kebutuhan rasa adil kita. Lalu ya kalau salah memang ada sanksinya, itu juga sudah diatur, gitu. Tapi bagaimana kasus misalnya Cak Munir sampai hari ini juga belum jelas, gitu. Polikarpus juga ya itu enggak menjawab persoalan terbunuhnya Cak Munir itu selesai, ya, gitu. Lalu banyak persoalan lagi yang lain yang ayo kita refleksi ulang dan lagi-lagi kesempatan kita di dunia akademik ini yang memiliki potensi dan memiliki tanggung jawab moral dan juga yang menjadi harapan satu-satunya masyarakat saat ini, gitu. Jadi ya, seperti itu. Artinya dari sisi hukum sendiri nih, Mas Sigit, kalau dari hukum kita paham kalau kebebasan dalam berserikat, berbicara, berekspresi sudah diatur dalam undang-undang nih Mas Sigit. Nah, kalau dari sudut pandang Mas Sigit sendiri nih, kira-kira kalau ada konflik atau masalah-masalah isu-isu sosial yang terjadi pada masyarakat hari ini, itu karena sistem legitimasi atau regulasi pada pemerintah yang keliru atau praktik di lapangannya atau di mananya yang keliru kalau menurut Mas Sigit? Ya, ini. Atau konteks masyarakat dalam memahami kebebasan ada yang masih belum pas dalam menempatkan posisi dirinya sebagai masyarakat yang bebas gitu. Sehingga ada kemungkinan pemerintah untuk mendiskreditkan atau istilahnya mengintervensi hak kebebasan masyarakat itu. Gimana tuh kira-kira Mas? Ini juga maksudnya kita juga harus proporsional ya. Artinya
tidak juga tadi karena tidak bebas nilai ya. Kebebasan itu ada konsekuensinya juga. Artinya perilaku kita, ekspresi kita dilindungi oleh undang-undang, tapi juga bukan lantas kita boleh buang sampah sembarangan gitu. Contohnya seperti itu. Itu ada persoalan ekologis, ada persoalan sosial gitu. Lalu nggak boleh juga di konteks ini ya, apa kita masyarakat ya, bebas berekspresi, bebas apa juga nggak boleh kita ugal-ugalan di jalan, itu membahayakan orang lain gitu. Itu seperti itu aku pikir masyarakat sudah paham, dan ada urusan sanksi sebenarnya. Buang sampah sekian, buang sampah di sungai sekian, lalu ngebut melebihi kecepatan sekian, semua udah ada. Cuma kan lantas bekerjanya hukum ini itu kan juga memang masih banyak catatan ya, masih banyak evaluasi. Misalnya contoh kecil kita paling dekat, contoh yang dekat misalnya di Singapura buang sampah sekian juta dolar, ya. Itu kalau di rupiah bisa sekian juta. Bisa jalan karena hukumnya memang dijalankan. Kalau di kita kan enggak gitu. Nah, sebenarnya ketika ini mungkin karena evaluasinya juga ada persoalan dengan urusan korupsi. Kenapa hukum nggak jalan juga? Kalau sudah sebuah sistem udah korup, pasti itu kayak tumor atau kanker ya. Di semua lininya juga pasti chaos gitu. Kalau sudah korup ya entah hukum, entah apa bidang yang lain, itu pasti chaos, itu pasti kacau gitu. Nah, walaupun sebenarnya seperti itu, ketika sistem kenegaraan kita dikorupsi, lalu sebenarnya masyarakat masih bisa berpegang dengan sistem hukum sosial ya. Gitu. Hukum sosial itu apa sih? Produknya salah satunya malu. Oke. Di Indonesia ini masih bisa bebas kita buang sampah sembarangan karena memang hukumnya, sanksinya nggak dijalanin. Tetapi kalau terus kita punya rasa malu, itu kan sebenarnya sama endingnya. Ya, kalau value-nya sudah menjadi solusi untuk benar. Kalau malu, aku malu buang sampah di sungai, aku malu buang sampah di sembarang tempat. Itu ruang publik kita udah ruang publik kita juga pasti akan bersih, akan sehat, lalu sungai kita juga akan lebih lestari. Itu contohnya. Ya baik, mungkin sampai di sini dulu segmen pertama kita ya, untuk pembahasan tentang konteks-konteks kebebasan. Ya mungkin kita akan lanjutkan pada seksi yang berikutnya nih, Mas Sigit. Oke, baik Mas Sigit. Nah, tadi kan kita sudah menyinggung beberapa isu atau permasalahan-permasalahan sosial politik yang terjadi di separatis masyarakat kita nih, Mas. Nah, tadi Mas Sigit pernah atau sudah mungkin membaca tentang isu yang sedang marak, yaitu viralnya polisi yang membanting mahasiswa yang tadi yang disebutkan oleh Mas Sigit di salah satu universitas yang terjadi di Tangerang ya. Belum lama ini. Kalau kira-kira dari tanggapan Mas Sigit terkait isu itu apakah yang keliru sebetulnya dari aparatur kepolisiannya, atau mungkin justru dari kesalahpahaman yang terjadi di lapangan itu, sehingga seolah-olah miskonsepsi pemerintah itu membuat rakyat dan polisi dibenturkan di lapangan. Ya, kira-kira gimana tuh konteks kebebasan demonstrasi dalam hal itu? Nah, bisa seperti itu ketika memang ini ya, pelaksanaan aturan itu nggak sesuai. Artinya kan gini, aparat kepolisian juga tentunya sudah dibekali ya, tidak boleh melakukan apa waktu menangani demonstran. Itu ada rulesnya juga. Jadi tidak boleh melakukan kekerasan, lalu nggak boleh, bahkan kalau nggak salah mengejar sendirian aja juga sebenarnya nggak boleh gitu. Nah terus ya benar, saya tahu itu dari media sosial, dan kalau ditanya
bagaimana pendapat saya? Yang pertama tentunya sedih. Sedih ya, itu aset bangsa yang dibanting. Kalau ngomong aset bangsa artinya itu generasi muda, itu kelompok terdidik, ya kan, itu anak-anak kita yang kita didik untuk nantinya mungkin nanti bisa suatu saat jadi orang yang besar yang bisa semua estafet ini itu diteruskan oleh yang muda. Nah, itu aset bangsa. Yang muda doang nggak usah sekolah aja itu aset bangsa. Kita nggak boleh mendiskreditkan kayak gitu, nggak seperti itu. Apalagi anak muda kita yang memiliki kesempatan untuk berpendidikan, gitu. Ya apapun itu. Tapi kalau ngomong konteksnya kan kemarin, ya benar. Yang dibanting itu aset negara, aset kita bersama. Lalu yang banting itu polisi yang sama sekali tidak diperbolehkan melakukan itu, yaitu kekerasan. Itu udah kekerasan. Dan kita juga lihat ya, publik sekarang apalagi nih, media sosial juga sangat menguntungkan sebenarnya untuk kita melakukan kontrol ya. Mungkin zaman Orde Baru atau zaman kemarin yang sebelum masifnya internet saat ini, seperti saat ini tentu juga akan sulit kita mendapatkan dokumentasi atas sebuah peristiwa. Kalau kemarin nih kita lihat dokumentasinya deh di medsos, aku juga nemu di Instagram, itu kan cukup sangat jelas bagaimana arogansinya ya. Di posisi ditangkap aja udah, teman mahasiswa yang di Tangerang itu udah nggak melakukan perlawanan, tidak juga memberatkan si petugas. Artinya si petugas sudah jauh lebih kuat secara ukuran. Lalu secara pendidikan juga jelas, mahasiswa itu bukan dididik untuk melakukan aksi fisik. Aksi fisik gitu. Jadi tentunya secara otot juga sudah lebih jelas kuat polisinya. Gitu. Dan secara gestur, secara peristiwa, secara kronologi sudah juga menggambarkan, sudah bisa mengilustrasikan bahwa polisi itu tidak terancam. Gitu. Saat mahasiswa itu ditangkap itu sudah cukup sebenarnya. Maksudnya dipeluk dari belakang itu sudah cukup. Kalau untuk ngomong mau nangkep mahasiswa atas dasar atau dengan argumen mengamankan demonstran ya, atau untuk menghentikan demonstrasi sudah cukup. Tapi apa yang dilakukan? Masih diongkek-ongkek kalau bahasa Jawa ini. Baik. Jadi masih diongkek-ongkek, apalagi dibanting seperti itu cukup arogan. Itu cukup arogan, lagi-lagi mencederai semangat reformasi yang kita perjuangkan bareng ini. Dan mengotori citra polisi ya. Tentunya itu karena itu institusi negara yang negara, dan diharapkan masyarakat bisa memiliki kepercayaan agar sistemnya jalan ya. Ada sesuatu apapun, siapa yang tempat mana untuk masyarakat itu mengadu, gitu kan. Seperti juga semboyannya melindungi dan melayani, gitu. mengayomi. Nah, sekarang apakah peristiwa itu merepresentasikan semboyan-semboyan yang selalu diberikan kepada kita? Enggak, jauh gitu. Dan ini merugikan atau mencederai kepolisian sendiri jelas, gitu. Karena ya mohon maaf, publik tentunya di luar secara personal siapa sih oknum aparat yang melakukan kekerasan barbar itu ke mahasiswa, itu tentunya secara personal publik juga akan pasti menyoroti. Tetapi oknum aparat ini juga tidak bisa juga serta-merta dipisahkan dengan institusi oknum ini bekerja. Institusinya kepolisian, gitu. Di satu sisi, satu PR lagi yang diperjuangkan bareng, yaitu bagaimana masyarakat bisa memiliki kepercayaan terhadap polisinya. Jadi kaitannya dengan isu-isu kebebasan, jadi ada kecenderungan di mana pemerintah atau pihak non civil society kita yang melakukan tindakan di luar koridornya, begitu maksudnya? Betul. Nah, itu kebebasan yang ngaco. Jadi kebebasan yang dikendalikan justru. Pengendalian kebebasan, upaya yang bukan seperti itu juga. Artinya gini. Ya, seperti kita tadi ya. Undang-Undang 45 sudah ngatur itu. KUHP sudah ngatur itu. Pancasila sudah ngatur itu. Nah, piranti hukum kita sudah ngatur soal kebebasan, dan itu kita sepakati bersama. Jadi sudah tidak perlu lagi kita seolah-olah membuat
nilai lebih terhadap usaha-usaha untuk mengontrol kebebasan dengan piranti KUHP, Undang-Undang 45, Pancasila itu kan piranti untuk kita ngontrol kebebasan ya. Artinya ngontrol secara proporsional. Itu kenapa proporsional? Karena mengontrol secara kesepakatan bersama. Undang-undang itu kan, Pancasila itu kan konsensus. Oh iya. Undang-Undang 45 itu kan kesepakatan. Lalu KUHP pun demikian, walaupun itu juga masih banyak warisannya Belanda gitu, yang sama di Belanda sendiri sudah banyak revisi, sudah di konteks udah mengalami dialektika yang cukup bagus untuk menjawab situasi modern saat ini. Di kita KUHP-nya ya masih yang zaman warisannya Belanda yang lalu. Tapi artinya gini, aku nggak akan mengoreksi itu wilayahnya teman-teman hukum ya. Tapi ya ini nyempil dikit lah, boleh lah ngomong gitu. Harapannya juga ada dialektika di KUHP yang terus dikontekskan dengan hari ini, jadi nggak terlalu kuno banget ya. Artinya menjawab kebutuhan hari ini KUHP juga bisa. Tapi sebenarnya dengan Undang-Undang 45 dan Pancasila itu sudah sangat bisa untuk mengelaborasi kebebasan iya, masyarakat dalam berekspresi, begitu maksudnya. Betul. Karena ya tentunya kebebasan yang berdasarkan ketuhanan, keadilan sosial, kesatuan. Jadi nggak boleh yang mempromosikan rasisme, terus menghina agama, lalu menghina agama yang secara proporsional ya. Beberapa kali terus elit politik kita suka menggunakan itu, mempelintir itu untuk komoditi politiknya. Tapi artinya secara yang proporsi. Nah, tapi terus berkeadilan sosial, kebebasan yang berkeadilan sosial. Aku awal tadi juga sempat ngomong, ya ini negara Pancasila, tapi aroma hari ini kok kayak liberal ya. Ini. Itu kan karena kebebasan ketika melanggar keadilan sosial, ya itu bukan kebebasan kita, gitu. Kebebasan itu juga harus bermartabat, artinya jangan mentang-mentang punya duit, lalu bisa sesenengnya. Sawah yang produktif ditutup diganti jadi gunung, lalu itu juga bagian ya. Itu maksudnya enggak ya berkeadilan sosial, artinya ya esensinya dari Pancasila itu kan juga salah satunya ngomongin soal empati, gitu. Nah, konteks yang tadi disampaikan dengan peristiwa lagi-lagi mahasiswa menyuarakan inspirasi yang pada masyarakat ya, mendapatkan kesewenang-wenangan, gitu. Itu perilaku yang dilakukan oleh oknum kepolisian itu sangat tidak memiliki empati. Baik. Nah, sedangkan oknum polisi itu juga sepertinya halnya mahasiswa, mereka juga aset bangsa. Anak-anak kita yang kita didik, yang kita didik dengan harapannya, ya tentunya menjadi personal bagian kepolisian yang memiliki empati. Kalau pinter nggak ada empatinya buat apa? Esensi pendidikan kan nggak di situ, gitu. Pinter ngapalke doang, antisosial, nggak punya empati, nggak punya rasa. Nah, untuk apa? Kalau kemarin kan kita lihat, yang kita saksikan adalah bagaimana anak kita dididik menjadi polisi, lalu empatinya hilang. Ya, segala potensi yang ada di oknum kepolisian yang melakukan hal itu udah runtuh lah, gagal lah. Karena untuk apa kepintarannya si oknum kalau nggak didasari atau nggak memiliki empati? Kalau memiliki empati, tentu dia tidak akan membanting mahasiswa seperti itu, gitu. Nah, itu contoh kecil ya. Sampai yang korelasi yang lebih luas adalah kalau memiliki empati, rasanya juga dijaga di luar intelektual dan ototnya, itu tentunya dia bisa tetap punya rasa malu. Gitu. Aku bilang tetap punya rasa malu karena itu rasa malu itu bagian dari manusia sebenarnya. Betul. Tapi kalau arogannya yang selalu ditumbuhkan, empatinya yang selalu dikalahkan, ya boro-boro rasa malu gitu punya gitu ya. Udah hilang dengan sangat arogan. Makanya bisa berlaku arogan. Dia pikir gitu gagah. Konyol. Mahasiswa yang hanya bermodal jaket alma mater, lalu dia dengan segala atributnya yang kita belikan dengan uang rakyat, ya, plus pendidikannya dia, lalu melakukan itu digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap mahasiswa yang
ngomongin soal kalau orang berantem itu ya fair dong, Iya. gitu kan, sama-sama dengan pendidikan yang sama, artinya dia dididik secara otot, dididik secara intelektualnya juga itu fair, sampai ke instrumennya. Iya. Dia sama-sama pakai protektor dong, sama-sama pakai helm dong, gitu Iya, kan. iya, betul. Gitu. Jadi kita kan juga lihat di tinju, di taekwondo, di apapun, ya yang satu pakai protektor, yang satu Iya. juga pakai. Lah ini kayak enggak, yang satu Iya. cuma pakai jaket alma mater yang Baik. berapa mili tipisnya, Iya, gitu iya. ya. Nah kayak gitu. Nah kalau ada empati tentunya masih tetap memiliki rasa malu. Nah untuk itu secara personal nih aku juga boleh dong melakukan pembelaan terhadap mahasiswa yang dibanting itu. Iya. Di luar si oknum ini menunggu proses hukum, harusnya dia punya rasa malu. Apa implementasinya atas rasa malu itu? Ya mundur, gitu, tanpa harus Iya. dipaksa. Iya. Nah ini juga yang tidak dimiliki oleh elit-elit kita. Sudah korup, mentang-mentang selesai masa hukumannya, masih mau nyoba nyalek lagi, gitu. Itu Jadi ada kaitannya kebebasan itu juga dengan sosial politik ya? iya, Iya. gitu. Nah tadi lagi yang maling, yang koruptor itu kan juga sama konteksnya, nggak punya empati. Bahkan sampai dana bansos aja dicolong. Iya. itu gila lagi. Yang Iya. tadi aku sampaikan, walaupun waktu disumpah itu pakai kitab sucinya, Iya. gitu. Tapi bagaimana? Itu kan udah kenapa memang benar nyolong korupsi itu dalam tanda kutip nyolong ya. Iya. Korupsi itu kejahatan yang luar biasa. Karena banyak yang dicederai, gitu. Kepercayaan publik, lalu keamanan negara, kestabilan negara, bahkan nilai-nilai luhur di dalam agama. Karena kan juga tadi ya, semua itu disumpah dengan kitab sucinya masing-masing. Itu jadi kayak seremonial biasa. Oke. Mana nggak ada yang bilang itu Iya. nistain agama. Nah, aku juga secara pribadi yang tadi aku minta ya, siapa yang merasa bersalah atas dibantingnya mahasiswa itu, ya tahu diri deh, gitu. Ya mundur aja. Oh iya, baik. Nah, dengan budaya itu harus dihidupkan ya, gitu. Ini boro-boro telat merasa bersalah, gitu ya, atau sidang tidur merasa bersalah. Wong nyolong aja nggak merasa bersalah. Kalau banyak temen kan juga bilang urat malunya udah putus, gitu. Iya. Itu juga harus dikritisi. Iya, betul. Di luar kita juga mencatat prestasinya penyelenggaraan negara, kita juga harus proporsional. Iya. Betul. Negara ini ada progresnya, tidak juga lantas sama sekali nggak ada progresnya. Ada progresnya, itu juga harus diakui. Iya. Kita sebagai publik, sebagai masyarakat juga Baik. harus bisa balance. Iya. Itu juga harus diakui, memang ada progresnya. Iya. Tetapi catatan-catatan yang berupa rapot merah, Iya. itu juga harus disampaikan. Baik. Gitu. Jadi ya tadi berangkat dari yang hari ini masih terjadi Ya. kekerasan terhadap mahasiswa, bahkan juga tidak lantas superior ya, kita Iya. merasa mahasiswa itu nggak boleh diapa-apain, enggak. Semua masyarakat Indonesia itu Baik. harus diperlakukan baik, Baik. gitu, dihargai, gitu. Karena kita ini tuan rumahnya, kita tuh pemilik sah negeri ini. Baik, Gitu. Mas Sigit. Iya. Oke, baik. Jadi menurut Mas Sigit, arogansi yang dialami oleh civil society itu tidak lain dan tidak bukan adalah ekspresi otoriter dari pemilik kepentingan yang ingin mencari elektabilitas ataupun rupiah, begitu maksudnya? Atau mungkin melindungi kekuasaannya agar tidak tidak eliminasi sesederhana- gitu. tidak sesimpel itu, Iya. tidak sesederhana itu memang. Iya. Tetapi anggaplah atau tidak anggaplah, tetapi ya tentunya dianggap bahwa kejadian kemarin yang di Tangerang Ya. Dan mm, isu-isu yang lain, Ah, konteks-konteks masalah yang lain. itu merepresentasikan, itu menggambarkan situasi yang ada. Artinya gini, ya memang kepolisian harus dievaluasi, harus dibenahi, gitu. Kita nggak terus sesimpel segampang, oh ini ada hubungannya dengan ini ya, elit politik yang mencoba mencari kepentingan untuk kepopuleran Elektabilitas, itu, iya. itu enggak sesederhana itu. Bisa ini digunakan oleh
politikus karena memang ya kerjanya politikus kan gitu. Tapi kalau ngomongnya secara frame akademik tentunya secara proporsional dong. Iya. Ya memang itu salah gitu. Kita nggak punya kepentingan apa-apa, kita nggak pengen jabat apa, kita nggak mau menyerang apa, tapi hanya mengkritisi sebatas untuk memperbaiki kondisi sesuai posisi kita Iya. dan ya kontrol kolektif itu, kontrol sosial itu. Ini kontrolnya ada di kita gitu. Nah, kita melakukan kontrol itu dengan mengkritisi, menyampaikan ya yang sesungguhnya. Iya, iya. Bagaimana bukan lantas prestasi penyelenggara negara hari ini itu juga tidak menghasilkan PR-PR yang lain, bahkan esensial aku pikir. Karena apa? Kepolisian negara masih melakukan kekerasan, itu kan esensial. Artinya justru kalau ini nggak dikritisi, ini bisa meruntuhkan sekian banyak prestasi pemerintah yang sudah capai. Semua yang sudah dibangun, sistem yang sudah terjadi. Oh iya. Gitu. Nah, untuk itu penting bagaimana semua menjaga posisinya. Semua posisi penting. Kita nggak menaifkan posisi pentingnya sebuah posisinya polisi. Semua posisi penting. Seperti halnya posisi mahasiswa. Posisi mahasiswa penting. Gitu. Semua. Mau insinyur, dokter, di semua disiplin ilmu, semua posisi, semua bidang itu penting. Baik. Gitu. Itu satu rangkaian dalam penyelenggaraan negara ini. Artinya begini Mas Didik. Kesimpulan yang kita bisa ambil hari ini, justru sistem hari ini atau konteks-konteks masalah hari ini yang terjadi pada lingkungan masyarakat kita, terutama dari kalangan mahasiswa hingga civil society yang pada umumnya, itu terjadi semacam degradasi atau penindasan dalam konteks kebebasan dalam berpikir, berkumpul untuk membahas satu argumen atau mungkin berekspresi. Itu bukan karena radikalisme dari masyarakat kita, tapi justru memang ada semacam upaya otoritarianisme dari sisi pemerintah, begitu ya? Ada upaya untuk bisa dibilang iya dan tidak bisa disalahkan ketika jawabannya iya. Karena lagi-lagi yang melakukan itu representasi negara. Gitu. Dan kedaulatan ada di tangan rakyat. Gitu ya? Dan yang melakukan kekerasan itu mewakili negara. Untuk itu kenapa hukumannya harus berat, lalu harus punya rasa malu, ya harus mengundurkan diri. Tidak hanya si pelaku ya, artinya yang bertanggung jawab atas si pelaku kan ada. Kalau sistem hierarkinya di kepolisian kan juga ada. Siapa yang bertanggung jawab atas si pelaku ini? Itu juga harus tahu diri. Gitu. Nah, jangan juga ini kembali ke konsep kebebasan. Benar, kebebasan dilindungi, tapi jangan juga lantas kita berlindung di balik itu. Artinya gini, jangan menjadikan kebebasan sebagai alat untuk karena gini. Oh, berserikat kan dilindungi. Ya kalau berserikat untuk membuat kekacauan, ya nggak gitu, ya kan? Berserikat kalau untuk mengajarkan radikal dan terus mendoktrin intoleransi, ya itu bukan di situ konteksnya. Ya lagi-lagi parameternya Pancasila sama Undang-Undang 45 deh. Baik. Untuk sebagai kesimpulan terakhir nih Mas Didik, adakah harapan yang Mas Didik ingin sampaikan untuk kalangan mahasiswa sekarang, terutama dalam isu-isu kebebasan dan menyangkut tentang hak dan juga eksistensi rakyat kita untuk menyuarakan satu ekspresi sebagai bentuk hak kebebasan itu? Kira-kira bagaimana Mas Didik? Saya sebagai seniman, sebagai warga negara Republik Indonesia berharap tentunya seperti halnya masyarakat luas ya, punya harapan besar terhadap kawan-kawan mahasiswa. Mungkin bahkan satu-satunya gitu, melihat mohon maaf ya, melihat parlemen kita seperti apa, melihat wakil rakyat kita seperti apa saat ini, ya memang tentunya cukup besar memiliki harapan terhadap kawan-kawan mahasiswa. Peristiwa kemarin di Tangerang dan banyak peristiwa yang sampai terus kita membuat refleksi bersama tentang September Hitam ini, itu mari kita jadikan semangat gitu. Jadikan semangat. Lalu untuk kembali ke konteks teman-teman mahasiswa, di dalam kesempatan kita berilmu ada hak publik di sana. Maka ya itu nggak boleh juga lupa. Artinya apapun disiplin ilmunya itu punya
ada hak publik di dalamnya. Ada adil yang sama yang Ya, dan untuk itu mari di dalam semua disiplin ilmu kita kembalikan fungsi sosialnya. Porsinya itu dilebihkan agar Indonesia bisa kembali selamat. terus berkembang. Ya, dan maju. Gitu. Kalau orientasinya aku belajar di satu disiplin ilmu, lalu aku sadar bahwa di dalam disiplin ilmu apapun ada hak publik, ya tadi dengan didasari rasa, empati, solidaritas, orientasinya kan semua kepintaran yang kita dapat ini, kesempatan ini, pasti orientasinya untuk kita kembalikan ke publik, ke sosial. Nah, kalau semua disiplin ilmu melakukan hal yang sama, Indonesia tidak hanya selamat, tetapi menjadi maju. Karena orientasinya untuk bersama, gitu ya. Dan ini juga cita-citanya kita di dalam Pancasila, keadilan sosial bisa terwujud, gitu. Karena gini, misalnya yang tidak punya kesempatan untuk berpendidikan, untuk kuliah, itu kan juga akan tetap mendapatkan haknya karena yang kuliah juga memikirkan bagaimana keilmuanku ini bisa mensejahterakan sosialku, ya, kayak gitu. Itu. Nah, jadi harapanku ke depan pemerintah juga lebih dewasa, mahasiswa lebih semangat, gitu. Bagaimanapun masyarakat memiliki harapan besar kepada kawan-kawan mahasiswa, dan juga jangan lupa kesempatan kita bisa mengenyam pendidikan ini di semua disiplin ilmu, di dalamnya ada hak publik yang harus kita bayarkan, gitu. Bentuknya ya seperti solidaritas dan rasa peduli tadi, seperti teman-teman di Tangerang melakukan demo, itu kan suaranya publik gitu. Nah, seperti itu. Bahkan sampai nanti selesai menjadi profesional di bidang masing-masing, bagaimana orientasinya untuk mensejahterakan sosialnya itu yang menjadi acuan. Gitu. Seperti itu harapanku, dan supremasi hukum bisa terwujud, semua kasus-kasus kemanusiaan bisa terang benderang, Indonesia bisa meninggalkan masa-masa atau attitude atau mentalitas kekerasan, korup, segala macam yang jelek yang menghambat majunya bangsa ini bisa selesai. Seperti itu harapanku. Baik, sangat luar biasa sekali pembahasan dan juga metode pemikiran Mas Sidik yang disalurkan dalam diskusi kali ini. Ya, nampaknya sudah cukup lama ya kami di sini menemani para sobat Exposition untuk membahas dan juga ikut serta dalam berkecimpung dengan dunia kebebasan ini ya Mas Sidik. Ya. Baik, tak terasa sudah kami di sini menemani sobat-sobat sekalian. Kami kira sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di Exposition 2022. Setara Merdeka. Nah, itu dia tadi diskusi bersama Mas Digi Sigit di Exposition 2021 ini. Menurut El gimana sih tadi diskusinya? Menurutku yang pasti insightful banget ya, banyak penjelasan yang membuat kita tercerahkan lah, asik. Tentang bagaimana berekspresi agar tidak menimbulkan permasalahan, kemudian tetap pesan yang ingin disampaikan tersampaikan. Oke guys, kita sudah sampai di penghujung acara, yang artinya kita harus berpamit-pamit dahulu, berenang-renang ke tepian, enggak bercanda, berpamitan dulu. Sebelum itu kita punya penampilan dari artis-artis yang pastinya keren-keren banget. Kita punya Melody, seorang pianis handal dari UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian kita punya Messi Truck, artis dari rumah kita sendiri, Universitas Gadjah Mada. Kemudian ada Mahapati. Itu kayak kenal yang terakhir tuh, kamu kenal nggak ya? Yang pasti paling keren. Oh gitu. Mungkin bisa dikenalin kali ya Kak, aku nanti. Ya, nanti. Kenal. Nah, kami selaku MC dan segenap panitia Exposition 2021 mengucapkan terima kasih dan juga maaf apabila terdapat kesalahan. Dan oh iya, jangan lupa kita masih bisa mengakses virtual exhibition di exposition.id. Jadi bagi teman-teman yang belum punya kesempatan atau bahkan kangen dengan Exposition, boleh banget diakses aja websitenya exposition.id, ada di sini. Oke.
Kalau begitu kita pamit undur diri, sampai bertemu di lain kesempatan. Bye bye. Jangan kau sesali apa yang terjadi, jangan kau tangisi apa yang kembali. Ku akan berseri, menepi dan bersemi.
bersama mentari. Sendiri akhirnya pun pagi melirik bersedih di sini. Akankah kita akan kembali? Akankah kita akan kembali? Kembali mengisi di sini. Biarkanlah hati ini bicara kepada yang punya, kepada yang suka, kepada yang merasakannya. Dengarkanlah rasa ini bicara kepada yang punya, kepada yang suka, kepada yang merasakannya. Imbangi hadirmu dengan sedikit gelas, imbangi sakitmu dengan sedikit pena. Rasakan yang ada meneduh di sini. Jangan kau sesali apa yang terjadi, jangan kau tangisi apa yang kembali. Ku akan berseri, menepi dan bersemi. bertaruh, karena ini ku bertaruh kembali. Siapa cantiknya dirimu, senyummu melulu. Beruntungnya aku. Insyaallah kuatkan dirimu. Lihatlah mataku bersandar dulu. Bila mana ku tak ada di sampingmu, bila mana ku menghilang darimu, tenang saja,
Thank